Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang ingin mengenal kitab tafsir karya Ibnu Katsir? Wow, banyak sekali tentunya yang ingin mengenal kitab tafsir legend ini, khususnya mahasiswa-mahasiswi ilmu Al-Quran dan tafsir. Untuk itu, perkenalkan nama saya Umi Asadah dan rekan saya Ainiatul Badriyah akan membahas secara singkat dan tuntas kitab tafsir karya Ibnu Katsir ini selama beberapa menit ke depan. Untuk itu, selamat menyaksikan video kali ini. Biografi Ibnu Katsir. Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Imaduddin Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Al-Quraisyiki Al-Dimysyiki. Namun, beliau lebih familiar dipanggil dengan sebutan Al-Fida. Beliau lahir di Basrah, Suriah pada tahun 700 Hijriah. Beliau ini belajar ilmu hadis kepada ulama-ulama Hijaz. Beliau juga belajar ilmu hadis kepada ulama terkenal yaitu Jamaluddin Al-Mizzi, yang kemudian Jamaluddin Al-Mizzi ini menjadi ayah mertuanya karena Ibnu Katsir menikahi putri Jamaluddin Al-Mizzi yang bernama Zainab. Setelah hidup lama di Suriah, Ibnu Katsir ini belum begitu terkenal. Beliau mulai terkenal karena mengikuti penelitian yang diprakarsai oleh Gubernur Suriah, yaitu penetapan hukuman kepada seorang zindik. Seorang zindik adalah orang yang melakukan penyimpangan terhadap penafsiran Al-Quran maupun hadis. Beliau ini selain ahli hadis juga ahli tafsir, ahli sejarah, dan ahli fikih. Banyak sekali kitab-kitab yang telah selesai beliau ciptakan. Salah satunya yang dibahas pada video kali ini yaitu Tafsir Al-Quranul Azim. Sekilas mengenai Tafsir Ibnu Katsir. Kitab Tafsir Ibnu Katsir atau Tafsir Al-Quranul Azim karya Ibnu Katsir ini pertama kali muncul pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Kitab ini diterbitkan pertama kali di Kairo pada tahun 1340 Hijriah atau 1923 Masehi. Yang terdiri dari 4 jilid. Jilid yang pertama yaitu surat Al-Fatihah sampai An-Nisa, jilid yang kedua Al-Maidah sampai An-Nahl, jilid yang ketiga Al-Isra sampai Yasin, dan jilid keempat As-Saffat sampai An-Nas. Pada umumnya, syarah tafsir menyebutkan Tafsir Ibnu Katsir ini bernama Tafsir Al-Quranul Azim, namun ada yang menyebutnya Tafsir Ibnu Katsir. Karena pada literatur yang ada, Ibnu Katsir tidak menyebutkan nama kitab tersebut dalam mukadimah, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang beliau ciptakan. Namun meskipun namanya berbeda, intinya, isinya itu tetap sama. Kemudian seperti ulama Muhammad Husain Al-Zahabi atau Ali Syabuni itu memilih nama Tafsir Al-Quranul Azim, namun ada beberapa penerbit yang memilih nama Tafsir Ibnu Katsir dengan tujuan agar lebih mudah membedakan dengan karya-karya mufasir lainnya. Manhaj atau metode yang dipakai oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al-Quran masuk dalam kategori metode analitik atau manhaj tahlili. Dengan metode ini, Ibnu Katsir menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Quran secara tertib mushafi, yakni menyajikan secara runtut mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai dengan surat An-Nas, sesuai dengan urutan mushaf Utsmani, dan mengungkapkan seluruh pengertian yang ditujunya dengan meneliti kata per kata, kalimat per kalimat, asbab an-nuzul, dan munasabah ayat. Dengan merujuk kepada Al-Quran, hadis, riwayat para sahabat, dan tabi'in dalam mengungkap kata. Namun demikian, metode penafsiran kitab tafsir karya Ibnu Katsir ini juga bisa dikatakan metode semi-tematik atau manhaj maudhu'i. Karena dalam pembahasannya mengelompokkan ayat-ayat yang masih sesuai dengan urutan ayat tersebut
yang dianggap memiliki keterkaitan, kadang 2 ayat, kadang 3 ayat, dan kadang pula lebih. Kemudian menampilkan ayat-ayat yang lain yang masih ada keterkaitan untuk menjelaskan ayat yang sedang ditafsirkannya. Contohnya pada penafsiran surat Al-Baqarah ayat 14-15. Kedua ayat ini masih memiliki keterkaitan sehingga pembahasannya digabungkan. Sumber penafsiran Ibnu Katsir termasuk dalam tafsir bil ma'thur, yakni menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain, atau dengan hadis-hadis Nabi, atau dengan riwayat-riwayat para sahabat dan tabi'in. Menurut Ibnu Katsir, dalam mukadimah tafsirnya menyebutkan bahwa metode tersebut adalah metode yang terbaik dalam penafsiran Al-Quran. Dalam kaitan ini, dijelaskan bahwa pengklasifikasian suatu kitab tafsir ke dalam kelompok tafsir bil ma'thur bukan berarti seluruh penafsirannya berdasarkan riwayat dan menutup kemungkinan bagi para mufassir itu untuk memasukkan unsur-unsur lain selain riwayat, atau dengan kata lain menggunakan daya nalar mufassir itu sendiri, seperti kupasan bahasa, istinbat hukum, dan tarjih di antara berbagai pendapat. Sehingga bisa dikatakan bahwa penamaan kitab tafsir bil ma'thur karya Ibnu Katsir ini hanyalah didasarkan atas pertimbangan dominasi riwayat dalam kitab tafsir itu yang sangat menonjol. Menafsirkan ayat dengan ayat Al-Quran. Ibnu Katsir berupaya keras menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang menunjuk kepada pengertian yang dimaksud dari ayat-ayat yang ditafsirkan atau menopang ayat itu. Contoh sederhana yaitu ketika menafsirkan surat Al-Fatihah ayat 3. Dalam memperkuat tafsirannya, Ibnu Katsir membawakan 3 ayat, yaitu surat Al-Hijr ayat 49-50 dan surat Al-An'am ayat 165. 2. Menafsirkan ayat dengan hadis. Langkah ini ditempuh oleh Ibnu Katsir ketika beliau tidak menemukan ayat lain untuk menafsirkan ayat yang sedang beliau tafsirkan, atau juga dipakai untuk menguatkan tafsir ayat dengan ayat, hanya sebagai penjelas saja. Inilah yang menjadi ciri khas tafsir Ibnu Katsir, sehingga tidak sedikit Ibnu Katsir mengutip hadis-hadis yang dapat menjelaskan ayat-ayat yang ditafsirkan, meskipun porsinya sangat banyak. Contohnya ketika beliau menafsiri tentang Alhamdu pada penggalan surat Al-Fatihah ayat 2. Sebagai pakar hadis, tentunya Ibnu Katsir menjelaskan kedudukan hadis yang beliau muat dalam tafsirnya dengan sebuah kritikan atau penilaian. Semisalnya, beliau menyebutkan hadis tersebut termasuk dalam hadis hasan, hadis dhaif, dan semisalnya. Contohnya dalam penafsiran surat Al-Fatihah ayat 3. 3. Menafsirkan ayat dengan riwayat sahabat dan tabi'in. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa pengertian tafsir bil ma'thur mencakup pula penafsiran Al-Quran dengan menggunakan pendapat para sahabat dan tabi'in. Terhadap pendapat para sahabat, Ibnu Katsir menjadikannya sebagai rujukan jika dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Sikap demikian ini merupakan asumsi bahwa para sahabat lebih mengetahui tentang penafsiran Al-Quran, mengingat bahwa mereka mengalami dan menyaksikan langsung seluk-beluk turunnya ayat-ayat Al-Quran. Selain itu, para sahabat memiliki pemahaman yang sempurna, pengetahuannya benar, dan amal soleh. Adapun terhadap pendapat tabi'in, maka Ibnu Katsir menyatakan bahwa pendapat tabi'in bisa dijadikan rujukan, manakala pendapat itu telah menjadi kesepakatan di antara mereka. Akan tetapi, jika di kalangan mereka sendiri masih terjadi perselisihan pendapat, maka pendapat sebagian mereka tidak bisa dijadikan sumber yang mengikat bagi sebagian yang lain,
dan tidak pula bagi generasi sesudahnya. Pendapat yang sering beliau gunakan adalah pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Contohnya dalam penafsiran surat Al-Fatihah ayat 2. 4. Menafsirkan dengan pendapat ulama. Ibnu Katsir juga banyak mengutip pendapat para ulama tafsir sebelumnya ketika menafsirkan ayat yang menyangkut aspek kebahasaan, teologi, hukum, kisah, ataupun sejarah. Dan yang paling banyak beliau kutip adalah pendapat Ibnu Jarir At-Tabari. Contohnya dalam penafsiran surat Al-Fatihah ayat 2. 5. Menafsirkan dengan ra'yu sendiri. Memahami pemikiran dan kedalaman ilmu seorang mu'alif atau pengarang kitab, beliau tidak hanya sekedar mengutip dan menjabarkannya saja, akan tetapi akan ada pendapat sang pengarang itu sendiri. Maka pada kitab tafsir karya Ibnu Katsir ini, Ibnu Katsir sendiri seringkali mencantumkan qultu atau pendapatku, dan hal ini jelas membedakan antara pendapat beliau sendiri dengan pendapat para ulama yang beliau kutip dalam menafsirkan ayat. Metode ini beliau gunakan setelah menempuh 4 langkah yang telah disebutkan di atas. Namun, metode ini tidak selalu beliau gunakan dalam penafsiran ayat. Contohnya pada penafsiran surat Al-Fatihah ayat 2. 6. Menggunakan syair sebagai penguat penafsirannya. Penggunaan syair ini dimaksudkan memperkuat makna yang telah dikemukakan oleh Ibnu Katsir, sekaligus untuk menunjukkan bahwa makna tersebut telah dikenal luas di masyarakat Arab. Contoh penggunaan syair adalah penafsiran surat Al-Fatihah ayat 2. 7. Menggunakan penafsiran qiraah sab'ah sebagai pelengkap penafsiran. Wawasan Ibnu Katsir mengenai ilmu qiraat ikut memperkaya nuansa tafsirnya. Dalam menerangkan ayat Al-Quran, beliau terkadang bertolak pada qiraah sab'ah dan jumhur ulama. Contohnya pada penafsiran surat Al-Fatihah ayat 2. Penilaian terhadap tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anul Azim. Mayoritas pakar tafsir menyebutkan bahwa tafsir Ibnu Katsir ini adalah tafsir bil ma'thur terbesar kedua setelah kitab tafsir At-Tabari. Namun, ulama Sufi as-Sholeh menyebutkan jika dibandingkan dengan tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir ini lebih unggul dengan tafsir At-Tabari dalam beberapa aspek, seperti ketelitian sanadnya, kesederhanaan ungkapannya, dan kejelasan ide pemikirannya. Selain itu, kelebihan dari tafsir Ibnu Katsir adalah tafsir tersebut adalah tafsir semi tematik. Kemudian tafsir Ibnu Katsir ini memberikan informasi dan kritik Israiliyat. Selain itu, Ibnu Katsir ini menghindari kupasan bahasa atau linguistik yang bertele-tele. Meskipun banyak kelebihan yang dimiliki oleh tafsir Ibnu Katsir, tidak berarti kitab tafsir Ibnu Katsir ini luput dari kekurangan maupun kritik. Berikut merupakan kritik yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, meskipun riwayat-riwayat relatif ketat, masih ada sanadnya yang dhaif atau kontradiktif. Namun hal tersebut lumrah dialami pada kitab-kitab tafsir bil ma'thur. Selanjutnya hanya menyebutkan maksud hadis tanpa menyebutkan matan dan redaksinya yang terdapat pada tafsir Ibnu Katsir. Selain itu, Mahmud Basuni menyatakan bahwa kadang-kadang Ibnu Katsir terlampau berlebihan sehingga beliau itu mengkritik bahwa Ibnu Katsir itu suka melantur jauh dalam membahas masalah-masalah fikih ketika menafsirkan ayat-ayat hukum. Terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, tafsir ini ternyata telah memberikan pengaruh yang sangat besar atau signifikan kepada sejumlah mufasir yang hidup sesudahnya, seperti Rasyid Ridho, pengarang kitab tafsir Al-Manar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.